Halo teman-teman, selamat datang kembali di Studio Alfiansa. Di video kali ini kita akan lanjutkan petualangan Son Goku dalam mencari Dragon Ball. Saat ini kita sudah sampai di Dragon Ball volume 12. Di cerita sebelumnya, Son Goku berhasil mencapai final Tenkaichi Budokai, di mana ia harus berhadapan dengan murid Suruh Sennin yang sangat hebat, yaitu Tien Shinhan. Setelah berhasil mengimbangi Tien Shinhan beberapa kali, akhirnya Tien Shinhan terbang ke udara untuk melancarkan jurus terakhirnya. Apakah yang akan terjadi? Apakah Son Goku mampu menghadapi Tien Shinhan? Kita akan tahu jawabannya di video kali ini. Tien Shinhan terbang ke udara, mengambil ancang-ancang dan mempersiapkan jurus pamungkasnya. Kakek Kame Sennin yang menonton Son Goku menyarankan untuk Goku menghindari jurus tersebut. Setelah energi terkumpul di tangan Tien Shinhan, dia langsung menembakkan jurus pamungkasnya, meriam tenaga dalam. Seketika ledakan terjadi, dan arena pertarungan pun hancur, membuat sebuah lubang besar akibat serangan dari Tien Shinhan tersebut. Untung Goku berhasil menghindarinya. Ia masih sempat melompat ke udara. Dengan sisa tenaganya, Son Goku mengeluarkan Kamehameha, di mana Kamehameha tersebut digunakan Goku untuk mendorong tubuhnya dan menabrak Tien Shinhan. Keduanya jatuh di udara. Son Goku yang tidak bisa terbang pun ikut terjatuh. Sementara Tien Shinhan yang kelelahan pun tidak bisa menahan keseimbangan dirinya. Sementara arena telah tiada, maka menangnya adalah orang yang paling terakhir jatuh ke permukaan. Son Goku yang meluncur masih memiliki sedikit sisa tenaga. Dia pun mengeluarkan Kamehameha kecil untuk menahan kecepatan laju jatuhnya. Tapi sayang, tiba-tiba sebuah mobil melintas pas di depannya sehingga membentur tubuhnya dan seketika Goku terjatuh ke aspal, disusul oleh Tien Shinhan. Otomatis maka diputuskan juaranya adalah Tien Shinhan. Pertandingan final pun usai. Tien Shinhan menyadari kesalahannya. Ia pun minta maaf kepada Son Goku, juga Kame Sennin. Ketika mereka akan berpisah, tiba-tiba terdengar teriakan dari Krillin. Semuanya bergegas menuju Krillin, dan ternyata Krillin ditemukan tewas terbunuh. Menurut saksi mata, Krillin dibunuh oleh seekor monster yang sangat kuat. Monster itu pun merebut Dragon Ball dari Krillin beserta daftar peserta kejuaraan Tenkaichi Budokai. Goku sangat marah. Ia segera mengambil tongkatnya dan memanggil awan Kintown serta Dragon Radar untuk mencari di mana monster tersebut beserta Dragon Ball-nya. Kame Sennin melihat sebuah tanda di samping tubuh Krillin yang tergeletak. Ternyata itu adalah lambang Raja Iblis Piccolo. Dahulu kala, waktu Kame Sennin masih muda, muncul Raja Iblis Piccolo yang sangat jahat. Tidak ada yang bisa menandinginya. Akhirnya gurunya Kame Sennin yaitu Mutaito menciptakan sebuah senjata rahasia untuk menangkap Raja Iblis Piccolo. Raja Iblis Piccolo berhasil disegel dalam sebuah rice cooker, tapi akibatnya guru Mutaito, yaitu gurunya Kame Sennin, pun harus tewas akibat kelelahan dengan jurus tersebut. Semuanya mulai panik. Mereka pun mengkhawatirkan Goku yang mengejar monster tersebut. Sementara itu, di angkasa, tampaklah sebuah pesawat besar melayang. Di pesawat tersebut duduklah sesosok makhluk hijau, didampingi oleh pengawalnya. Dia adalah Raja Iblis Piccolo, beserta pengawalnya, yaitu Piano. Ternyata, Raja Iblis Piccolo dibebaskan oleh Pilaf dan teman-temannya. Pilaf pun menceritakan tentang Dragon Ball. Akhirnya Piccolo pun tertarik dan ingin menguasai dunia dengan Dragon Ball. Ia ingin kembali menjadi muda agar kuat seperti dahulu. Sebagai imbalannya, Pilaf minta sedikit kekuasaan dari Raja Iblis Piccolo yang berencana menguasai dunia. Kemudian, Raja Iblis Piccolo pun menghancurkan rice cooker yang dahulu mengurungnya. Sementara itu, Goku yang mengejar monster yang membunuh Krillin
berhasil ditemukan. Monster tersebut terbang sambil membawa Dragon Ball dan daftar para peserta Tenkaichi Budokai. Goku yang sangat marah atas kematian Krillin segera menghajarnya. Namun monster itu terlalu kuat. Monster yang bernama Tamborin itu pun menghajar Goku. Hingga Goku jatuh dari angkasa dan pingsan. Teman-teman Goku yang menunggu di arena Tenkaichi Budokai merasa resah dan khawatir. Sementara itu, Tamborin telah sampai ke tempat Raja Iblis Piccolo. Ia menyerahkan Dragon Ball dan daftar peserta kejuaraan Tenkaichi Budokai. Rupanya Piccolo ingin membunuh semua ahli bela diri yang mengikuti kejuaraan Tenkaichi Budokai agar rencananya untuk menguasai dunia bisa berjalan lancar. Kemudian Raja Iblis Piccolo mengucapkan mantra-mantra aneh. Tiba-tiba dari mulutnya keluar sebuah telur. Ternyata ia melahirkan anak buahnya dari mulutnya. Monster yang keluar dari mulut Piccolo diberi nama Simbal. Mereka berdua pun terbang untuk menjalankan misinya masing-masing. Sementara itu, Bulma dan kawan-kawan tinggal di rumah Kame Sennin bersama Ten Shinhan dan Chaozu. Mereka berencana mengumpulkan Dragon Ball untuk menghidupkan kembali Krillin. Mereka pun melihat berita di TV. Ternyata satu persatu para peserta Tenkaichi Budokai berhasil dibunuh oleh monster. Sementara itu, Goku yang pingsan baru tersadar. Tiba-tiba ia mencium aroma harum dari kejauhan. Yang lapar segera berlari dan mendapati seekor ikan besar sedang dipanggang. Tanpa pikir panjang, Goku langsung melahapnya hingga tinggal tulang. Ia senang karena kekuatannya telah kembali. Ia pun mengecek Dragon Radar. Ia heran, kok Dragon Ball ternyata ada di situ. Belum sempat berpikir panjang, tiba-tiba sebuah batu menggelinding ke arahnya. Ia diserang oleh seorang samurai yang gempal. Samurai itu bernama Yajirobe. Yajirobe marah dan menyerang Goku karena ikan yang ia bakar telah habis dimakan oleh Goku. Goku yang bertahan karena diserang terus mengimbangi serangan Yajirobe. Di tengah pertarungan, Goku kaget karena melihat kalung yang dipakai Yajirobe ternyata sebuah Dragon Ball. Akhirnya, mereka pun sepakat berdamai. Tiba-tiba, seekor monster, yaitu monster Simbal, anak buah Raja Iblis Piccolo, muncul. Simbal bermaksud untuk merebut Dragon Ball yang ada di leher Yajirobe. Tentu aja Yajirobe melawan. Pertarungan pun terjadi. Ternyata, Yajirobe adalah seorang samurai yang sangat hebat. Ia berhasil menghindari serangan dari Simbal dan menyerangnya dengan samurai. Dengan sekali sabet, Simbal terbelah dua. Setelah Simbal tewas terbelah dua, Yajirobe yang lapar pun segera memanggang monster tersebut dan memakannya. Kematian Simbal sampai kepada Raja Iblis Piccolo. Ia bisa merasakan kematian anak buahnya, Simbal. Maka, Raja Iblis Piccolo pun menyuruh Pilaf dan kawan-kawan untuk mengarahkan pesawatnya ke arah Yajirobe. Sementara itu, Tamborin sedang melaksanakan tugasnya untuk membunuh para peserta Tenkaichi Budokai. Di antaranya adalah Gilan. Ia dibunuh dengan sadis oleh Tamborin. Seperti biasa, setelah membunuh, Tamborin meninggalkan sebuah kertas bertanda Raja Iblis Piccolo. Setelah membunuh Gilan, Tamborin mendapat telepati dari Raja Iblis Piccolo. Ia diperintahkan terbang untuk membunuh orang yang telah menghabisi Simbal. Tamborin segera memutar arah dan terbang menuju Yajirobe. Sampailah Tamborin ke tempat Yajirobe. Dia kaget ternyata Goku masih hidup. Goku yang kesal atas kematian Krillin bermaksud menghadapi Tamborin. Dengan tanpa basa-basi, Son Goku langsung menyerang Tamborin. Dengan penuh kemarahan, Tamborin dibuat babak belur. Tamborin yang kewalahan segera kabur. Dengan tongkatnya,
Goku mengejar Tamborin sambil mengeluarkan Kamehameha. Tamborin terkena Kamehameha dengan telak. Badannya pun hancur. Kematian Tamborin sampai kepada Raja Iblis Piccolo. Ia dibuat kaget atas kematian dua anak buahnya sekaligus. Maka ia pun bermaksud untuk menuju ke tempat Son Goku. Sementara itu, Tien Shinhan dan Kame Sennin yang sedang mengumpulkan Dragon Ball untuk menghidupkan Krillin pun telah berhasil mengumpulkan 4 buah Dragon Ball. Sementara itu, Raja Iblis Piccolo telah sampai ke tempat Yajirobe dan Son Goku dengan pesawatnya. Melihat gelagat yang kurang baik, Yajirobe segera menyerahkan Dragon Ball kepada Goku. Ia pun bersembunyi, sementara Goku menghadapi Raja Iblis Piccolo dengan gagah berani. Raja Iblis Piccolo turun dari pesawatnya. Tanpa basa-basi, Goku langsung menyerangnya. Pertarungan hebat terjadi. Raja Iblis Piccolo mulai serius. Ia membuka jubahnya dan menyerang Goku. Tampak perbedaan kekuatan yang sangat jauh. Goku gak berdaya menghadapi Raja Iblis Piccolo. Ia dihajar habis-habisan sampai babak belur. Di saat terdesak, Goku segera mengeluarkan Kamehameha. Namun, Kamehameha seolah tidak memiliki pengaruh banyak pada Piccolo. Sebaliknya Piccolo menyerang Goku dengan sinar iblisnya. Goku terjatuh dan pingsan terkena serangan Raja Iblis Piccolo. Piccolo segera mengambil Dragon Ball dari badan Goku dan kembali ke pesawatnya. Yajirobe yang melihat Goku pingsan segera menolongnya. Ia pun membawa Goku ke sungai, sehingga Son Goku pun tersadar dari pingsannya. Goku minta tolong ke Yajirobe agar ia diantarkan ke Menara Karin. Karena Goku percaya di sana ada obat untuk menyembuhkan luka dia sekaligus menambah kekuatannya. Sementara itu, Kame Sennin, Tien Shinhan dan Chaozu berhasil mengumpulkan 5 Dragon Ball. Bagaimanakah cerita selanjutnya? Mungkinkah Goku bisa mengalahkan Raja Iblis Piccolo? Apakah Krillin bisa dibangkitkan kembali dari kematiannya? Kita akan lanjutkan ceritanya pada video selanjutnya. Terima kasih teman-teman udah menonton video ini. Terima kasih juga atas like, share, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.